Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada kegiatan pagi hari ini di acara diseminasi modul 14 budaya positif Pak Mahfud SPD MPD calon guru penggerak SMP Negeri 2 Taman. Semoga di dalam kegiatan penjabaran diseminasi modul 14 budaya positif ini Bapak Ibu guru semua bisa mengambil hikmat atau mungkin pesan yang akan nanti disampaikan dalam penjabaran materi. Selanjutnya dalam kegiatan hari ini tentunya Bapak Ibu guru semua kita merasa bangga bahwa di SMP Negeri 2 Taman ada calon guru penggerak yang sangat luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Pak Mahfud. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Mahfud. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Adi Fabianto yang sudah membuka acara diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Taman. Bapak Ibu, perkenalkan saya Mahfud Setiawan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pemalang, yang mana saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Taman. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang materi-materi apa saja sebelum menuju yang ada di dalam modul budaya positif ini. Monggo Pak. Ya, ini adalah profil saya. Ya, saya ada guru PJOK di SMP Negeri 2 Taman. Lanjut Pak. Ya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Seperti guru diumpamakan seperti petani, ya. Jadi dapat berbagi kondisi tanah, melihara bibit tanah, memberi pupuk dan lain-lain dalam perawatan. Nah, makanya karena guru diibaratkan sebagai petani, tugas kita sebagai guru adalah mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan dan menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ya, kita ciptakan lingkungan SMP Negeri 2 Taman ini menjadi lingkungan yang positif dan yang baik. Lanjut Pak. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah ini muaranya atau pusatnya berada di siswa. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Ya, kenapa harus ada kata-kata positif? Karena sebagai rasa optimis kita kepada siswa agar siswa tersebut dapat menjalankan dari disiplin yang ada di SMP Negeri 2 Taman. Lanjut Pak. Konsep disiplin positif dan motivasi. Makna disiplin positif. Banyak orang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan.
serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, ini yang harus kita ubah mindsetnya dari yang peraturan, dari tata tertib yang ada sanksi hukuman. Ya, kita ubah menjadi anak-anak itu mempunyai keyakinan bahwa jika melanggar saya merasa salah dan ada rasa untuk ingin memperbaiki. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menjadikan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Maksudnya dari intrinsik dan ekstrinsik. Lanjut. Makna disiplin positif. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin pribadi, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi tidak sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya jika anak-anak tidak sadar untuk disiplin, maka kita sebagai guru itu harus menuntut mereka untuk menjadi disiplin, ya, tidak harus menekan mereka agar supaya disiplin, tapi harus menuntut untuk menuju ke disiplin. Lanjut, Mas. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Lanjut, Mas. Dari dua pendapat di atas, jadi kesimpulannya dari Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen tadi disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal atau intrinsik, motivasi dari diri sendiri yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu kan banyak, ya, menghormati, tenggang rasa, menghargai dan lain-lain. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Berikut 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, wajar kita disiplin pasti untuk menghindari hukuman. Contoh di lampu merah. Ya, jika ada polisi yang berdiri di situ, pasti kita berhenti saat lampu warna merah. Oke. Jika kita terobos saja, pasti kita sudah merasa tidak nyaman. Oh, jangan-jangan saya akan ditilang, seperti itu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita disiplin, murid-murid mengerjakan tugas supaya istilahnya kalau bahasa Jawanya dialem, ya, dihargai. Oh, kamu bagus, kamu bagus nak, ya, tingkatkan. Nah, itu motivasinya dari luar karena ingin mendapat penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, untuk menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti kita di mindset, contoh di dinas tentara, ya, orangnya dibuat disiplin agar mereka disiplin, memperoleh karakter yang keras, yang tegas dari TNI itu. Lanjut, Pak. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam menjadikan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut,
Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi jika disiplin itu timbul dari diri sendiri, karena kesadaran mereka akan tidak dengan terpaksa melakukannya. Mereka timbul karena disiplin. Oh ya, saya harus datang ke sekolah karena sebelum belajar saya mempersiapkan belajar saya di sekolah dengan baik. Ya, lanjut Pak. Nah, hubungannya dengan disiplin yaitu tentang kalau di sekolah kita masih menggunakan tata tertib siswa, dan itu walaupun disusun bersama, tapi kata-katanya masih menggunakan kata-kata yang kalimat pasif. Ya, contoh, harus datang tepat waktu. Nah, sejujurnya kalau itu kan di tingkat sekolah, tapi kalau di tingkat kelas mungkin bisa kita kembangkan dengan kata-kata yang lebih positif. Contoh, apa hubungannya dengan keyakinan? Keyakinan kelas itu kalau zaman dulu namanya kesepakatan kelas. Jadi aturan-aturan yang ada di kelas, ya, itu berasal dari siswa itu sendiri. Oke. Contoh, saat di kelas, jika ada orang berbicara, tolong dihargai, ya. Tidak berbicara saat orang sedang berbicara di depan kelas. Contoh, Bapak Ibu guru sudah menerangkan bagaimana kalau panjenengan melihat anak-anak didik bicara sendiri. Ya, agak jengkel betul. Nah, iya. Nah, sebelum pembelajaran, langkah-langkah lebih baiknya panjenengan membuat kesepakatan kelas tersebut. Ya. Saat guru menerangkan, tolong tidak berbicara sendiri. Ya. Terus saat mau ke belakang, ya, izin ke belakang, silakan izin ke guru mapel. Kalau tidak ada guru mapelnya, silakan izin ke pengurus kelas. Seperti itu. Dan menggunakan kata-kata yang positif. Ya. Dilarang berbicara saat guru menerangkan. Nah, kata dilarangnya itu yang membuat mindset anak seperti terkungkung atau apa ya? Maksudnya di mindsetnya itu dilarang. Itu kata-kata yang kurang pas, kurang positif, ya. Beda dengan saat guru berbicara, menghargai atau menghormati orang lain yang sedang berbicara. Beda kan dengan dilarang berbicara. Contohnya kan langsung frontal. Tapi kalau saat orang berbicara, tolong hargai dan dihormati. Kata-katanya beda. Dan itu di dalam perilaku pun akan menunjukkan perilaku yang lebih baik daripada kata-kata dilarang. Okay. Nah, saya harap dari keyakinan kelas ini panjenengan kita semua bisa mempraktekkan di kelas sendiri-sendiri. Itu semua bersumber dari anak-anak di kelas. Jadi tidak inisiatif gurunya saja, tapi itu timbul dari anak-anak. Ya, contoh di saya di PJOK, saya menerangkan tadi tidak saat guru menerangkan tidak, atau ada orang yang di depan yang sedang presentasi tidak berbicara sendiri, pakai baju olahraga saat praktek. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih pertanyaan pemantik anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Silakan kalian tulis apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran Bapak pembelajaran PJK. Bebas kalian boleh menulis apa saja. Kemarin sudah tak praktekkan, ada yang pengen, Pak, saat pembelajaran PJK boleh nggak pakai sepatu selain warna hitam? Ya. Kalau disepakati forum, setuju. Tapi hanya saat pembelajaran PJK. Okay. Bolehkah Pak yang paling banyak kemarin? Bolehkah Pak tidak pakai jilbab kita? Ya, kemarin banyak seperti yang cewek. Boleh. Ya, asal setelah jam pelajaran PJOK ganti. Nah, kenapa saya menyetujui harus itu dan disepakati oleh bersama? Pertimbangan saya saat
pelajaran Bojoroka berkeringat, ya. Kalau masih tetap pakai jilbab buta, siapa tahu nanti baunya seperti itu. Itu salah satunya. Monggo panjenengan bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, ya. Anak-anak dikasih gunting stick note, ya, silakan ditempel depan, nanti hampir mirip jadikan satu. Oke. Saat di kelas boleh minum. Nah, silakan itu kreativitas anak masing-masing. Yang penting disepakati bersama. Jika ada kesalahan, jika ada yang dilanggar, ya mereka tahu konsekuensinya. Seperti itu. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, ini pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi yang bahasanya mudah dimengerti. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Karena ini biar mudah diingat dan kalau bisa tertulis di kelas. Jadi keyakinan di kelas itu di kelas harus umpamanya piket harus dikerjakan, yang tidak mungkin konsekuensinya apa. Jadi bareng-bareng mereka membuat kesepakatan kelas dan bentuk keyakinan kelas. Jadi jika dilanggar mereka tahu apa yang mereka langgar dan salahnya apa, dan bisa mencari solusi. Solusi apa kemarin Pak? Selain solusi, kata-kata solusi apa ya? Kalau bahasa BK-nya apa kemarin? Pemecahan masalah dari masalah mereka yang dihadapi. Ya, itu bisa dilihat. Lanjut Mas. Kita sampai di kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Sebagai manusia, kita itu membutuhkan kebutuhan sebagai kodrat kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya, seperti makan, seperti minum, atau apapun itu yang membuat kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, ini yang dialami pasti semua orang, Pak Mail, ya, cinta dan kasih sayang, Pak. Love and belonging. Cinta dan kasih sayang, ya. Murid-murid kita juga butuh kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mereka juga mengharapkan cinta dan kasih sayang dari kita sebagai seorang pendidik. Lanjut, kebutuhan kebebasan. Mereka juga ingin bebas mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka. Kesenangan, fun, sama. Kita juga butuh senang-senang. Mungkin ada yang suka nyanyi, ya Pak, ada karaoke, ya. Ada yang suka melukis, ada yang suka mancing, dan lain-lain. Dan kekuasaan, power, kebutuhan akan power. Ya, sebagai guru kita juga ingin punya power kepada anak didik kita. Ya, paling tidak kita dihormati dan dihargai. Lanjut Pak. Ini penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya. Lanjut Pak. Oh, sebelumnya, maaf ya. Sebelumnya dulu. Ya, contohnya, contoh kasus untuk bertahan. Seorang murid yang bernama Doni sering mengambil bekal murid orang lain. Murid lain maksudnya. Apabila jawaban Doni kita ditanya oleh guru BK adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ada sih yang anak didik kita tidak seberuntung murid yang lain. Mereka kadang tidak diberi uang saku dan lain-lain. Makanya maksudnya jika ada kasus seperti ini,
Jadi itu masuk anak murid tersebut kebutuhan untuk berhidup. Lanjut Pak. Contoh cinta dan kasih sayang. Ada kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi hubungan antar pribadi dan sosial di masyarakat. Anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima. Ya, dia bahasa di sekolahnya mungkin ingin famous atau ingin terkenal. Ya, dengan mencari perhatian dengan berbagai cara yang mereka inginkan. Ya, dengan berpakaian yang cantik, yang ganteng atau beda dengan yang lain atau lebih vokal dan lain-lain. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini penguasaan. Kemudian ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai suatu menjadi kompeten, jadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Dalam kebutuhan ini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi, ini kekuasaan ya sebenarnya. Mereka juga akan mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Contoh yang tadi Doni, ya, dia istilahnya kalau di sekarang malak ya, malak. Mereka merasa punya power atau punya kekuatan ditakuti, jadi dia malak bekal, malak uang saku dan lain-lain. Lanjut Pak. Kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, bebas. Contoh banyak kasus sekarang, kasus perokok, kasus ya berbagai macam. Mungkin dari guru bimbingan konseling lebih paham. Ya, bila jawaban dari dalam wasiat adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam, bebas memilih makanan yang dia inginkan. Lanjut Pak. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Ya, mereka ingin bersenang-senang seperti saat kemarin mereka bernyanyi dan berjoget di sana. Itu kan salah satu butuh untuk senang-senang, meluapkan emosi sama hubungannya dengan tadi, bebas berekspresi dengan cara berjoget. Lanjut Pak. Terus, nah, materi yang selanjutnya yang ketiga ya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol. Oke, sekedar dulu. Oke, sekedar. Oke, nanti pindah ke sini. Kamu tunggu. Oke. Dia dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita. Ya, ada 5 posisi kontrol menurut dosen yang dilakukan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam mendidik anaknya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai membuat orang merasa bersalah,
yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau sebagai pemantau, dan yang terakhir yang kelima adalah manajer. Lanjut Pak. Ini penjelasannya. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, maksudnya mungkin bisa ke bullying ya, kekerasan pada anak, bullying. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kerjakan tugasnya. Nah, kamu selalu saja salah. Jadi kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang negatif. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berakhir. Biasanya hanya satu arah, yaitu dengan cara dia. Pokoknya guru lebih superior daripada murid. Benar, tapi kita juga harus menghargai hak dari murid. Lanjut Pak. Yang kedua, posisi juga membuat orang merasa bersalah. Buat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bahwa dia itu salah karena apa yang telah dia lakukan. Kata-kata yang keluar biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak tersebut dibuat bahwa dia merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, dikandani bolak-balik kok, cara bahasa Jawa. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari dalam membimbing siswa. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, lanjut Pak, ayo bantulah demi bapak ya, wong kampret. Namanya seperti itu. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Jadi memperlakukan anak didik kita sebagai teman. Negatifnya menurut saya, jika negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan bisa berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, jebule ora prembak atau bu ya. Mulai merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu sisi negatifnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lanjut Pak. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Jadi posisi guru hanya mengawasi saja. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dalam konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Lanjut Pak. Pertanyaannya, peraturannya apa? Pakai sepatu tidak ada. Lah, peraturannya apa? Kamu tahu tidak? Apa yang telah kamu lakukan? Kok tidak pakai baju lengkap? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Seorang tamu mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seorang. Yang kita lakukan sekarang banyak sebagai pemantau. Ayo ke sini bicara. Salah tidak, itu juga betul. Tapi yang paling pas adalah posisi nomor 5, monggo Pak. Sebagai seorang manajer, posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menunggu murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer bisa berperan di semua bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Lanjut Pak. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, lanjut Pak. Biasanya pertanyaannya, apa yang kita yakini? Jadi ditanyakan jika anak tersebut berbuat salah. Apa yang kita yakini sih? Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Ya, namanya tidak. Anak tersebut terlambat terus. Oh yo, apa yang kamu langgar selama ini? Oh iya Pak. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita jika datang terlambat? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi siswa diajak untuk berpikir untuk mencari solusinya dari masalahnya, dan dia juga merasa bersalah. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini yang dipakai seorang guru dalam menyelesaikan masalah. Kita belajar bersama-sama dari 5 posisi kontrol tadi. Sebagai manajer yang paling baik itu segitiga restitusi namanya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Pak. Nah, restitusi membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berpikir untuk menyenangkan orang lain atau menghindari hukuman tadi atau ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya lewat tadi keyakinan kelas. Karena terlambat, apa sih yang dirugikan, dan lain-lain. Lanjut Pak. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang menebus kesalahan mungkin dia dihukum, dia diberi sanksi dan lain-lain. Tapi bagaimana dia belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya? Restitusi memperbaiki hubungan. Contoh saat ada siswa ribut diselesaikan secara baik-baik, maka dia dapat memperbaiki hubungan dengan lainnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, ditawarkan. Kamu mau berdamai nggak dengan si A, si B yang bermasalah tadi? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, dia refleksi pada dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar menjadi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan muatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi perilaku dia, karakter dia, bukan tindakannya. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, biar dia bisa diterima kembali. Ya, sebagai troublemaker atau apa, dia sudah mau berubah, kembalikan dia ke kelompoknya di kelasnya. Lanjut Pak. Nah, ini sudah sampai di penerapan tadi tentang budaya positif. Kita punya pembiasaan di SMP Negeri 2 Taman yang harus kita jaga dan lestarikan. Seperti saat datang kita penerapan gerakan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang itu sudah kita laksanakan lewat di depan ada guru piket, mereka menyapa, salam, senyum, ya sudah kita praktekkan. Ya, ini pas posisinya sebenarnya sebelumnya senyum, Pak Faroli dan saya itu senyum, anak-anak juga senyum, tapi tidak
terekam, yang foto pas baru lanjut Pak. Ya, kebiasaan baca juz amma sudah kita laksanakan tiap hari 15 menit sebelum pembelajaran. Lanjut Pak. Ya, ini yang saya lakukan kemarin setelah menyusun keyakinan kelas, ditempel terus lalu dicatat, dijadikan kesepakatan kelas. Lanjut. Ini yang saya lakukan kemarin, penerapan segitiga restitusi praktek saya di modul ini, yaitu anak-anak ada kasus dia sering datang terlambat, saya tanya, ya videonya mungkin bisa kita lihat di YouTube saya, nanti akan saya share linknya. Lanjut Pak. Sama ini kemarin, lanjut. Ya. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lanjut Pak. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari saya tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Taman. Sebenarnya sudah kita terapkan dan laksanakan. Yang tidak kalah pentingnya tadi tentang membuat keyakinan kelas, ya, hal yang baru sebenarnya sudah lama sudah kita lakukan, tapi biasanya kita masih menggunakan kata-kata yang pasif, mohon maaf. Ya, kita ubah aja agar kata-katanya menjadi kata-kata yang positif. Mungkin guru bahasa Indonesia lebih tahu ya, dari kata dilarang menjadi sebaiknya atau apa, itu kan di dalam alam bawah sadar anak berbeda penangkapannya. Oke. Terus tadi posisi kontrol guru, yaitu sudah kita laksanakan, tapi kita memilih yang mana? Kita di posisi sebagai apa biasanya? Sebagai penghukum, ya. Kamu salah, kamu loh. Nah, itu yang harus kita ubah sekarang. Oke. Terus yang paling baik tadi sebagai manajer, lalu penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Oke, itulah presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud, sangat luar biasa ya. Kita kasih applause lagi untuk Pak Mahfud. Selanjutnya mungkin barangkali dari rekan-rekan Bapak Ibu guru atau yang ingin bertanya, cukup satu pertanyaan aja Pak. Ya. Ada yang bertanya? Monggo. Sharing atau ini enggak, jangan. Kita hanya sharing aja, ini hanya sharing. Mungkin Bu Ami. Mungkin masalah kasus di kelas atau bagaimana? Pak Meli, Pak Winardi, Bu Isna. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya mewakili ingin bertanya Pak Mahfud. Jujur ini sangat menarik sekali materinya, dan di sini ada kutipan kata yang masih membayang di hati saya. Ini berkaitan dengan Pak Mahfud sebagai calon guru penggerak. Tadi ada kata-kata motivasi intrinsik yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Pak Mahfud sebagai calon guru penggerak menanamkan motivasi tersebut kepada anak dalam pembelajaran Pak Mahfud sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya berbobot ya Pak, seperti saya. Bagaimana cara menanamkan motivasi intrinsik pada anak? Ya. Nah, dalam pembelajaran biasanya kita melihat harusnya seorang guru itu harus melihat karakteristik anak secara individu masing-masing, ya. Seperti ini Pak awalnya, ya. Di
di BK, Bapak BK pasti sudah sebelum di awal tahun pembelajaran anak masuk atau bagaimana, mereka akan diberi angket tentang bagaimana karakter, bagaimana gaya belajarnya, dia dominan apa. Maksudnya sebagai tes awal. Nah, itu sebagai dasar kita untuk menyiapkan pembelajaran di pembelajarannya masing-masing. Contoh saya PJOK, ya, saya akan menilai mereka gaya belajarnya apa. Belajar kan ada 3, auditory, terus visual, sama terakhir kinestetik. Ya. Mereka gaya belajarnya di dominan di apa? Ya, kalau ingin tahu, saya punya untuk SMP lebih mudah. Saya punya yang kemarin saya share di grup, yaitu tes tentang gaya belajar. Mereka bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan itu menurut sikap mereka, perilaku mereka, dan itu nanti hasilnya akan mereka dominan di gaya belajar apa. Tidak hanya satu saja, tapi pasti ada yang menonjol. Bisa auditori sama visual, ada yang visual sama kinestetik, dan hanya kinestetik saja. Kalau saya mengerjakan itu gaya belajarnya, saya kinestetik, pas dengan saya yang olahraga. Jadi ada actionnya. Setelah itu kita pahami awal, ya, lewat tes awal diagnosis lah. Kita tentukan materi apa yang cocok dengan mereka, ya, media apa yang cocok dengan mereka. Ya, terus setelah itu dalam pembelajaran dan proses pembelajaran, ya, untuk memunculkan motivasi intrinsik itu paling tidak kalau di guru mapel itu ada pertanyaan tematik, ya, ada di modul. Nah, pertanyaan tematik sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Lalu jika anak tersebut bermasalah, Pak, kita harus mendekatinya, ya. Mendekatinya, apa sih permasalahannya? Kenapa sih kamu tidak semangat dalam pembelajaran ini? Kita buat mereka optimis, kita pacu mereka dengan cara pendekatan secara individu. Ya, pastilah dari sekian banyak anak itu 32 anak, pasti ada 1-2 anak atau beberapa anak yang motivasinya kurang. Ya, kembali lagi ke keyakinan kelas. Kita dekati, Mas, Mbak, kenapa sih ada apa? Coba ceritakan, ya, lewat pendekatan personal. Kenapa kok pas pelajaran PJOK kamu tidak semangat? Kenapa? Contoh saat pembelajaran PJOK di materi saya, banyak yang harus dimotivasi adalah saat senam lantai, Pak. Iya, ada materi roll depan, ya. Anak saja, ya, yang takut melihat matras saja itu sudah gemeteran melihat matras, udah takut, sudah tidak mau ikut. Nah, bagaimana, itulah tugas guru untuk memotivasi mereka agar motivasi itu timbul dari diri mereka sendiri. Kita beri contoh dulu, anak-anak, kita semangati. Nah, cara saya, ya, agak aneh, Mas, Mbak, kalau kamu nggak mau mencoba, ini materi ini berlangsung sampai SMA dan SMK. Yang kedua, jika kamu tidak mau mencoba, kamu tidak dapat nilai, ya. Tapi saya menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka dan tingkat kemampuan mereka. Satu, yang tidak mau dan sangat takut sekali, saya motivasi, dan kamu hadir saja di sini di pembelajaran senam lantai sudah tak kasih nilai. Kedua, apalagi mau naik ke matras, tak jamin sudah lulus. Ya, mungkin Pak Ade seperti itu, ya, Pak Ade. Naik ke matras saja sudah lulus. Apalagi mau mencoba, nilainya pasti luar biasa. Apapun bentuknya, apapun hasilnya, nanti akan dibantu Bapak. Ya, dirayu, kita rayu, kita motivasi, lama-lama anak tersebut akan mau melakukan. Itu yang sudah saya alami sendiri. Jadi anak-anak sudah naik matras untuk
untuk saya nilai. Pak, saya mau coba, silakan. Kalau nggak bagus nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya, kita harus memahami tingkat pengetahuan anak, tingkat kemampuan kinestetik anak itu berbeda-beda. Penilaiannya pun berbeda. Ya, intinya di sekolah ini kita masih tahap belajar. Ya, kalau saya PJOK tidak harus dia harus bisa dan menjadi atlet, tidak, karena ini masih tahap belajar. Nah, di sekolah seperti itu ya, seperti itu ya Pak Ade. Ada lagi Pak Ade? Cukup? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat luar biasa. Saya kembalikan Pak Ade lagi Pak. Terima kasih Pak Mahfud, jawabannya motivasinya sangat bijak sekali ya. Ya, kita kasih aplaus untuk Pak Mahfud. Ya, demikian pemaparan materi tugas dari calon guru penggerak SMP Negeri 2 Taman. Tentunya ini banyak pemahaman baru untuk Bapak Ibu guru termasuk saya. Semoga ke depan dengan kita mengikuti pemaparan-pemaparan seperti ini tentunya sangat bermanfaat sekali Pak Mahfud, terima kasih. Dan kita lebih semangat lagi untuk menjadi calon guru penggerak setelah Pak Mahfud. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kesehatan. Pak mau cek kesehatan. Ya. Suara. Kasus pertama. Nita tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mita, Bapak benar tadi kamu habis bertengkar ya sama ibu? Ada apa sih? Coba ceritakan dengan Bapak. Habisnya saya kesel sih Pak. Ibu selalu mencontek hasil pekerjaan saya, tidak hanya PR tapi tugas juga. Oh, seperti itu. Ya wajar lah jika kamu marah. Tapi apakah ada yang kamu lakukan terhadap ibu selain marah? Saya marah-marah Pak. Dengan rasa itu saya menjejak meja. Oh, sampai seperti itu. Ya wajar lah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh ibu. Tapi Bapak juga menghargai tindakan kamu walaupun tidak dibetulkan. Kamu tidak sampai melakukan tindakan kekerasan seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai mengebrak meja tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita?
Oh ya, betul. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul. Sekarang coba kita pikirkan. Yang menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak untuk kamu? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Bersabar dan menahan emosi saya, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya, Pak. Apabila ada teman yang mencontek, saya akan melapor ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Ya, betul sekali Nita. Apa yang harus kamu lakukan? Oke, tapi kamu harus tetap semangat ya. Apa yang kamu lakukan harus kamu dasari dengan menahan emosi. Oke, semangat kita. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Nur Aisyah dari kelas 9D. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan emosi saya karena perilaku teman kelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Seto sering terlambat datang ke sekolah, sehingga dia ada permasalahan di beberapa pelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Seto, tadi Bapak mendengar laporan dari Regu Piket bahwa kamu sering terlambat ya? Iya Pak, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali ini Pak. Apakah sering terlambat itu sebuah kesalahan, Seto? Iya Pak, betul. Baik Seto, berbuat terlambat, kesalahan itu manusiawi. Seorang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan yang terpenting kita belajar untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut. Setuju Seto? Setuju Pak. Oke. Seto, kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Seto, kenapa sih kamu sering terlambat? Kamu pasti punya alasan. Karena saya sering bergadang Pak sambil main game online di HP Pak, jadi kurang tidur. Oh, karena main game online. Kalau terlambat ke sekolah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita, Seto? Iya Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak buat kamu? Penting Pak, disiplin datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita tidak menjadi menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Seto, sikap yang kamu sangat baik dengan sudah meminta maaf kepada Bapak. Tapi kamu juga harus memperbaiki perilaku kamu. Setuju Seto? Setuju Pak. Oke Seto, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah Pak. Oke Seto, kamu sudah mengetahui solusinya buat kamu sendiri. Ya, Bapak harap kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu dengan hal-hal yang baik. Setuju Seto? Setuju Pak. Oke Seto, terima kasih. Saya harap ini adalah terlambat kamu yang terakhir kali. Iya Pak. Tetap semangat ya Seto. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutu Wahyu Nurseto dari kelas 9D. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi
supaya tidak terlambat ke sekolah agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan